Messi lututnya di tackle. Banyak hal yang kemungkinan bisa terjadi ketika lutut Messi ini di tackle. Salah satunya cedera ACL. Oke guys, ulang coba-coba. Ya teman-teman, kali ini kita bakalan mereview pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, terkhusus Italia menghadapi Bulgaria. Kemudian di zona Amerika Selatan ketika Brazil dengan susah payah mengalahkan Chili dengan skor 0-1. Kemudian kita bergeser rival Brazil yaitu Argentina yang menang 3-1 menghadapi Venezuela, teman-teman. Ada salah satu hal yang viral ketika pertandingan sedang berlangsung Argentina menghadapi Venezuela. Apa itu? Tackle horor yang dilakukan salah satu pemain dari Venezuela, yaitu Martinez terhadap Messi. Banyak spekulasi, pengamat menyebutkan seharusnya tackle yang dilakukan tersebut membuat Messi cedera. Makanya di judul ini aku buat caption Messi aneh. Nanti kita bahas. Oke, kita masuk ke review pertama, teman-teman. Pertandingan antara Argentina menghadapi Venezuela. Kedua tim menggunakan 4-4-2. Ini sebenarnya sangat menarik, teman-teman ya. 4-4-2 baik itu Venezuela ataupun Argentina. Nah, tapi Argentina seperti yang kita ketahui tidak banyak melakukan perubahan dari seusai menang Copa America sama dengan pertandingan ini. Pola yang mereka lakukan, cara mereka bermain. Bagaimana cara mereka bermain? Bermain dengan build up yang sangat lambat. Hanya sesekali menunggu momentum dapat celah, dapat space, Argentina melakukan umpan progresif ke depan. Namun, kalau misalnya tidak dapat Argentina ruang space, bakalan memberikan umpan geser, baik itu ke kiri, ke tengah lagi, ke kanan lagi, ataupun ke kanan, tengah, kiri. Passing-passing seperti itu aja. Nah, ini bakalan berbahaya kalau misalnya Argentina terus-menerus seperti ini. Berbahaya kenapa? At least ya, Argentina bersama Scaloni bisa meraih Copa America dengan gaya permainan seperti ini. Permainan lambat, permainan yang buat kita ngantuk. At least ketika menghadapi tim-tim dari Eropa dengan permainan cepat, ini bakal menyulitkan Argentina di Piala Dunia nanti jika Argentina lolos dan jika Argentina menghadapi tim-tim dari Eropa, teman-teman. Nah, di Copa America, tim-tim dari Amerika Selatan, teman-teman, bisa dibuat Argentina mereka mengikuti tempo Argentina. Teman-teman saksikan aja di pertandingan tadi. Argentina main tempo lambat, Venezuela juga ikut tempo lambat. Kalau di Copa America juga seperti itu. Argentina tempo lambat, lawan juga ikut tempo lambat. Dan secara spesifik, teman-teman, Argentina ini udah berkali-kali kita buat analisis taktikal, belum banyak perubahan terjadi dari sisi progres cara bermain. Cara bermain di situ perlu digarisbawahi, teman-teman. Nah, seperti biasa juga Messi sebagai sosok sentral pada pertandingan kali ini. Karena ketika build up, teman-teman, Messi bakalan turun ke bawah. 4-4-2 Messi bakalan turun ke bawah. Ketika Messi turun ke bawah, ada switch antara posisi gelandang sama Messi. Gelandang mengisi posisi Messi, Messi bakalan turun ke bawah. Tetap skema seperti biasa, teman-teman. Nah, ketika lambat, Messi turun ke bawah juga. Jadi hasilnya sia-sia ketika Messi turun ke bawah. Permainan build up Argentina lambat membuat 4-4-2 compact yang dimainkan oleh Venezuela bakalan sulit ditembus, bakalan sulit mendapatkan ruang karena bola yang dimainkan tuh lambat. Karena ketika bertahan, organisasi rapatnya antara satu pemain dengan pemain lain Venezuela bakalan stabil, teman-teman. Nah, di Argentina ini pemain-pemain yang bisa kita sebut sebagai pengkreasi serangan, teman-teman, ada 3 dan itu dimainkan Scaloni di pertandingan kali ini. Siapa dia? Lo Celso. Kemudian siapa dia? Yang kedua, Di Maria. Kemudian yang ketiga siapa? Lionel Messi. Nah, 3 orang ini yang udah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya sebagai pemain yang pembeda, teman-teman. Messi dengan umpan-umpannya udah nggak usah kita heran ya. Kemudian Celso, kemudian Di Maria dapat membuat
perbedaan ketika mereka menguasai bola pada pertandingan kali ini. Beberapa gol juga dari Lo Celso, dari Messi yang berani mereka bermain di area-area sempit, berhasil membuat Argentina mencetak gol, teman-teman. Dan itu terjadi pada pertandingan kali ini berkat 3 orang tersebut. Nah, pertanyaannya bakal berbahaya ketika salah satu dari 3 orang pemain tersebut tidak bermain, karena bakalan tidak ada pemain yang melakukan penetrasi, bakalan tidak ada pemain pembeda untuk mengalahkan lawan, untuk menghancurkan lawan, teman-teman. Sedangkan untuk Venezuela sendiri lebih bermain pragmatis, counter attack, teman-teman, counter attack, dan itu juga berhasil membuat Argentina kerepotan juga, terkhusus ketika Messi menguasai bola, karena kan pusat sentral permainan Argentina ini kan Messi. Messi menguasai bola, langsung dipres oleh pemain-pemain Venezuela, dan pada akhirnya apa? Berhasil direbut oleh Venezuela, membuat defense dari Argentina sedikit Argentina sedikit tidak optimal, dan itu terjadi beberapa kali. Messi bawa bola, direbut, kemudian Venezuela langsung passing cepat, orientasi mereka ke gawang Argentina, dan itu membuat kerepotan, teman-teman. Nah, pada pertandingan kali ini gol dicetak oleh Lautaro Martinez menit 45 berkat umpan Lo Celso, seorang pemain pembeda, teman-teman. Kemudian ada Joaquin Correa, teman-teman, pencetak gol juga. 2 gol dia cetak. Semua 3 gol tersebut, teman-teman, berkat permainan dari umpan 1-2 cepat, bukan dari permainan lambat Argentina. Nah, jadi permainan cepat, bukan dari permainan lambat. 1-2 sentuhan di area sempit, dan itu berhasil merepotkan, menghancurkan Venezuela. Sedangkan Venezuela mencetak gol dari penalti. Jadi that's all udah clear ya untuk Argentina. Cara permainannya belum banyak berubah, tetapi untuk melawan tim-tim dari Amerika Selatan sudah cukup baik apa yang mereka lakukan, teman-teman. Oke, kita masuk ke pertandingan selanjutnya, yaitu pertandingan antara Chili menghadapi Brazil, teman-teman. Nah, pada pertandingan kali ini lebih menarik sebenarnya daripada pertandingan Argentina-Venezuela, teman-teman. Kenapa aku bilang lebih menarik? Karena dari sisi tempo, cepatnya permainan tersebut. Terbukti juga pada pertandingan kali ini Chili berhasil menguasai bola, bermain dengan cepat, merepotkan. Terbalik dengan Argentina, mereka menguasai bola tetapi tempo lambat. Kita bicara Chili ya. Nah, di sini Chili bermain cepat. Orientasi mereka jelas, ingin mencetak gol, ingin banyak membuat peluang. Penguasaan mereka juga lebih banyak daripada Brazil, dan Brazil juga sesekali, teman-teman, melakukan counter dengan cepat. Di babak kedua sebenarnya pertandingan antara Chili dan Brazil ini lebih menunjukkan apa ya? Menunjukkan sesuatu yang lebih menarik kalau kita tonton, teman-teman. Apa itu? Saling apa ya? Saling jegal, saling membuat peluang. Chili membuat peluang, balik lagi Brazil membuat peluang. Jadi permainan itu nggak defense, permainan itu terbuka. Dan pada akhirnya Neymar sebagai pencetak gol ya di menit bukan Neymar, yaitu Everton Libero menit 64. Nah, berkat permainan cepat yang dilakukan oleh antara 2 pemain ini. Jadi antara 2 tim ini tidak ada satu tim pun yang bermain dengan permainan yang defensif. Ya, walaupun ada sesekali melakukan defensif, tetapi nggak sevulgar seperti apa yang dilakukan Venezuela. Dan tentunya kemenangan ini juga kemenangan yang sangat penting bagi timnas Brazil, walaupun mereka sudah berada di pucuk. Mereka mereka mengamankan poin yang vital untuk mengamankan posisi mereka untuk masuk di babak Piala Dunia, babak penyisihan Piala Dunia, teman-teman. Kemudian terakhir, teman-teman, yaitu Italia menghadapi Bulgaria. Ini singkat saja, teman-teman, biar nggak durasinya panjang. Italia 1-1. Permainan mereka tetap sama, Italia. Seperti di Euro, 4-3-3 ketika bermain, kadang 3-4-3, 3-5-2, teman-teman. Emerson back kiri masuk ke depan. Nah, pada pertandingan kali ini, Italia terlalu mengeksposur sisi kanan, yaitu siapa di situ? Federico Chiesa. Federico Chiesa yang juga mencetak gol pada pertandingan kali ini. Itu dulu poinnya. Ada sekitar 34 sampai 36 kali arah serangan dari sisi Federico Chiesa, pemain Juventus. Dan itu diekspos itu. Nah, Bulgaria juga
terlalu memberikan keleluasaan bagi Jorginho. Jorginho seorang sentral permainan Italia untuk mengalirkan bola, mensirkulasikan bola ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke tengah. Terlihat dari data juga hampir seimbang daerah serangan yang dilakukan oleh pemain Italia dari sisi tengah sama sisi kanan. Kurang lebih 2 selisihnya. Di kanan 34, di tengah 36 kali arah serangan dilakukan. Di tengah ada kekuatan Jorginho, di kanan ada kekuatan Federico. Jadi sedikit mengalami bukan sedikit mengalami. Pemain-pemain Bulgaria tahu dari mana arah serangan yang bakalan dilakukan oleh pemain-pemain Italia, teman-teman. Dan itu dilakukan oleh Italia dan berhasil, sebenarnya berhasil. Bulgaria nggak mematikan Jorginho, otomatis sirkulasi bola Italia aman, tinggal menunggu waktu lagi, diekspos dari kanan terus-menerus tidak berhasil, dan diekspos dari kiri tidak berhasil. Salah satu faktor yang penting sepak kiper, teman-teman. Kiper dari Bulgaria yang bermain sensasional. Bulgaria defense total, teman-teman, defense banyak sekali ball possession dimenangi oleh Italia 70-75%, sisanya untuk Bulgaria defense. Akhirnya apa? Ketika keseruan, keasikan menyerang, counter terjadi. Jorginho sebagai screening lini belakang Italia tidak siap. Contohnya pada gol yang cetak oleh Bulgaria. Counter, kemudian nggak siap Jorginho untuk melakukan interception, ball recovery, dan langsung pemain-pemain dari Bulgaria berhadapan dengan back dari Italia dan langsung dihajar untuk menjadi gol. Jadi skor 1-1 ini sebenarnya sudah cukup baik bagi kedua tim, karena Bulgaria juga bermain dengan daya juang yang luar biasa. Nah, kita masuk ke tackle horor yang terjadi di pertandingan Argentina Venezuela. Nah, Messi, teman-teman. Nah, jadi pada pertandingan tadi, Messi di-tackle oleh Martinez. Ini kenapa viral, di sini aku bahas. Nah, jadi Messi di-tackle. Teman-teman saksikan di video ini. Messi lututnya di-tackle. Banyak hal yang kemungkinan bisa terjadi ketika lutut Messi ini di-tackle. Salah satunya cedera ACL. Nah, ketika Messi pada pertandingan tadi di-tackle di bagian lututnya, teman-teman, hal tersebut juga banyak berspekulasi sebelum dirawat ya, teman-teman, di Twitter. Karena aku tweetkan juga di Twitter, teman-teman. Di Twitter banyak menyebutkan ini bakalan cedera, inilah, itulah. Nah, makanya di judul ini juga aku sebut Messi aneh. Pada pertandingan kali ini Messi aman-aman aja, nggak cedera, teman-teman. Dan Martinez di kartu merah, karena itu udah termasuk professional foul ya. Pelanggaran clear, nggak usah terlalu banyak protes, nggak usah ganggu-gugat, karena itu clear, jelas banget, tinggi sekali kakinya, setengah tiang, teman-teman, kurang lebih lah ya. Dan tidak mengalami masalah bagi Messi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tarik ke belakang, teman-teman, di Amerika Latin ini memang agak tarkam ya. Dari sisi pelanggaran keras banget. Kalau kita berkaca tentang Messi, banyak pelanggaran yang dia dapat keras tetapi terselamatkan. Entah gimana ya, pada pertandingan tadi juga seperti kaki Messi itu secara refleks untuk menarik kembali, teman-teman, agar tidak terlalu tinggi exposure dari kaki Martinez. Teman-teman saksikan aja video, agak menahan Messi. Ada insting yang dimiliki Messi ketika dilanggar keras, Messi langsung secara respon sangat cepat untuk menghindar. Dan banyak pelanggaran dilakukan keras, tapi Messi tidak cedera dan terselamatkan. Kalau kita bahas track record cedera Messi yang dikatakan oleh dokter Barcelona dulu, teman-teman, Dr. Hordi, menyebutkan Messi punya riwayat cedera ankle aja. Cedera yang sebenarnya cukup normatif bagi pesepak bola, teman-teman. Tetapi kalau misalnya cedera-cedera patah kaki, cedera-cedera yang horor, teman-teman, Messi syukurnya tidak terkena. Oke, sampai sini aja videonya. Kalau suka, teman-teman, udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.